metal ya. Di metal itu nanti ada ferrous dan non-ferrous. Ada yang ada kandungan besi dan tidak ada kandungan besi. Terus kedua itu composite. Composite itu dua gabungan material yang berbeda. Terus ada seramik, terus ada polimer. Terus nanti mungkin paling tidak ada 4 itu saja dulu. Metal, komposit, seramik, dan polimer. Oke, pada pertemuan pagi hari ini saya akan membahas, oh iya saya lupa, di sini tuh masuk bahasa Inggris. Ya, in this cloudy morning, I'd like to explain or described about metal. Yeah. Okay, it is include with ferrous and non-ferrous. But I like to more detail in non-ferrous, especially in aluminum. Okay. In material science or material engineering, we have classification of materials. One of is metals. In metals, there are two types of different materials. The first is ferrous. What it means ferrous? Ferrous is the means of the containing of the material is Fa. Fa. So in each of the material, it contains ferrous materials or aluminum or element. I mean, Fa element. Yeah. There are several types: wrought iron, cast iron, alloy steel, and steel. There are 4 types in ferrous, and also another is non-ferrous. We call it as alloy. You can say that copper and alloy, aluminum and alloy, lead alloy, tin, nickels, and the others. So in alloys, actually there are several elements that we could learn, but I'd like to learn more in aluminum. But I like to give introductory. First, ferrous material. Ferrous and alloys are widely used because they provide a wide range of properties that are not found in other families of materials. Usually, these types of material are more strength, are more tough, are more ductile. Yeah, so most of people use this because the abundance of these materials, and also the price is not really high. Yeah, the price is not really expensive. It is easy to find. It is easy to find the materials. The principle of the ferrous materials commonly used in engineering practice. Yeah, there are types. There are so many sectors that use metals. We could use in electronic. We could use in automotive. We could use in construction. And also sometimes you could use in packaging and others. We could use this so many sectors in metals materials. There are several types that we have
that I have mentioned before. Rock Island, it's based on the manufactured, yeah, based on the method of the made of the materials. Road, or we could use say in Indonesia is, we could say in Indonesia is tempa. Sometimes not really actually tempa, but it's sometimes the fabrication of the metals is rolled, yeah, di roll, yeah. Steels, alloy steel, and cast irons. The most common materials is used in cast irons. Actually, in cast iron also there are so many types. There are several types. High, carbon, medium, and low carbon. It because the additional materials with carbon. The rows of material of ferrous material is in pig iron. Pig it is obtained by smelting of the irons by blast furnace with the help of coke or limestone. So it's from the core, ya. Bahasa Indonesianya itu adalah biji besi, ya. Jadi biji besi itu yang didapatkan di alam, ya, didapatkan di beberapa tempat, ya, di alam gitu, ya. It's called pig iron or sometimes called core also. So it remelt again, ya, and then we use the mold of the core or the ore, and then we put the bricks of the metals. Jadi based on-nya itu adalah berdasarkan biji besi itu, ya. Rock iron. Rock iron is highly refined iron with a small of amounts like forged into fibers. The chemical analysis of the metal so as much 90% of iron. Properties of the rock iron is like fibers. Iron improve strength, fatigue resistance, and corrosion resistance of the irons. Application, there are so many application of these metals, yeah. Bolt, nut, chain, crane, hook, railways, coupling, pipe, fitting, seat, and boilers, tubes are the main forms of the rock irons is used. Jadi rock irons itu bahasa Indonesia itu adalah besi tempa, ya. Jadi besi yang ditempa. Jadi tempa itu tidak secara harfiah, bisa secara harfiah dikatakan prosesnya menggunakan tempa, ya, ditempa, dipukul-pukul, atau juga menggunakan rolling. Jadi kalau teman-teman di proses manufaktur gitu yang besar itu, ya, jadi si besi-besi itu bisa dalam bentuk lembaran, ya, bisa dalam bentuk brick-brick gitu, atau juga bisa tadi dalam seperti tadi dari biji besi dicor, terus dalam bentuk biji bricks gitu, batangan-batangan. Terus dia prosesnya tadi ditempa atau di roll. Jadi rocked dalam bahasa Inggris ini sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah tempa, ya. Tapi dalam prosesnya nanti dalam proses manufacturing, in manufacturing process, it really can be as a tempa or also it can be rolled, ya, di rolling. Jadi ada roll besar gitu, ya, dengan pressure sekian, dengan beban sekian, si besi itu dilewatin itu dengan proses tempa, atau bisa secara via ditempa, dipukul-pukul. Ya, most of the percentage of the iron is 90% of iron. Jadi 99%-nya itu adalah besi, ya, Fe, mengandung kandungan Fe. Jadi di sini nanti teman-teman itu akan sangat familiar terkait sama chemical ini, ya, properties atau bukan chemical properties, kandungan, percentage of the chemical. Jadi nanti itu dalam semester kemarin kita sudah belajar beberapa ini, ya,
elemen-elemen di dalam kimia atau mata kuliah kimia dasar ya elemennya. Nah di sini teman-teman juga akan sedikit banyak akan mempelajari terkait itu. Jadi kandungan-kandungan kimianya bagaimana. Jadi nanti teman-teman tidak perlu mengetahui proses bagaimana mencari kandungan kimianya, metodenya apa tidak perlu, tapi teman-teman sudah bisa membedakan ternyata dalam sini dalam rock iron itu adalah kandungan persentase semua kandungan itu adalah 99% of Fe atau iron besi dan lain-lainnya. Jadi ada 1% dari bagian lainnya. Juga nanti kita akan sedikit membahas terkait properties ini sama in its application ya. So the first is rock iron ya. Rock iron is based on the process of the materials and the chemical percentage or chemical proportion is 90% of iron or Fe ya. Cast irons. This is primarily of an alloy of iron and carbon. The carbon is cast irons varies. It's starting from 2% to 4.3%. In addition to wood carbon, cast irons contain small of silicon, manganese, phosphor, sulfur. Cast irons are the most important and widely used in metal. It is very brittle, less ductile. Ya, very ductile, ada brittle, ductile. In cast irons, there are three types of the cast iron. In Indonesia, we call baja karbon rendah ya, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Nah, itu. Jadi dalam besi cor itu biasanya akan terbagi menjadi 3 tadi ya. Ada baja karbon rendah, baja karbon sedang, sama baja karbon tinggi. Nah, ini that we call is in English gray cast iron, white cast iron, malleable cast iron. Ya, is based on the percentage of the carbon. Ya, so if you have 1 kilos of Fe. So it's not a pure 100% of Fe. It's have a chemical another elements, maybe 2 until 4.3% of we call it carbon, and also Se and mangan. So we have to know that in each material, sometimes not 100% of one element. Sometimes it also has another elements, yeah, carbon, silicon, manganese, magnesium, and others. So it's not 100% of the one element. Sometimes they put another elements to give another characteristic, yeah, to give another properties. Maybe we could pour silicon to make it very brittle, ya, to make it very lunak, ya. Brittle itu lunak. Kalau ductile itu getas, ya. Last week I have mentioned it before. Jadi brittle itu lunak, ductile itu adalah getas. Jadi di beberapa material itu sangat penting sekali sifat-sifat material seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman juga membahas terkait sifat-sifat materialnya. Ya, jadi teman-teman mempelajari brittle itu apa, toughness itu apa, strength itu apa, fracture itu bagaimana, terus shear itu bagaimana. Nah, setiap itu biasanya based on mechanical testing ya. Jadi nanti jadi semua sifat-sifat itu akan diuji cobakan ya. Oh, ternyata si cast iron ini dicobakan brittle, lunak, bahasa Inggrisnya lunak, saya lunak apa ya? Ya lunak gitu ya. Ulet, ulet bukan lunak, ulet. Sifatnya ulet gitu. Kenapa dia bisa ulet? Oh, ternyata ketika dia ditarik, dia relatif
memanjang gitu ya. Ketika ditarik itu dia nggak langsung putus, dia ada pertambahan panjang lagi. Nah, itu nanti ada namanya mechanical testing ya. Tapi teman-teman tidak akan belajar secara dalam. Tapi teman-teman paling tidak tahu ada mechanical testing. Jadi setiap material itu semuanya sudah diuji cobakan mechanical testing. Sebenarnya nanti ada chemical testing. Setiap material itu biasanya sudah diuji cobakan, ada mechanical testing, ada chemical testing. Untuk mechanical testing untuk mengetahui sifat mekaniknya gitu ya. Oh, ternyata kalau misalnya besi cor itu diuji coba ada uji tarik sekian misalnya hasilnya kekuatan tariknya, sekian ultimate strength-nya, sekian pertambahan panjang yield strength-nya berapa. Itu yang diketahui. Oh, itu yang menggambarkan sifat kekuatan materialnya dari uji-uji coba terkait from mechanical testing. So we have known gray crash island or baja karbon rendah ya. Gitu. You have any question, just ask directly ya. Ya. Jadi ada baja karbon rendah, baja karbon sedang, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi kandungannya. Nah, apa maksudnya dari itu? It's based on the percentage of the carbon ya. Jadi kalau yang rendah itu 2%, sekitar 2%, misalnya 3%, 4%. The maximum of the carbon from the cast iron is 4.3. Bagaimana how we put more? Ya, dia sudah tidak sesuai lagi nanti ketika dia ditambahkan karbonnya sudah tinggi, ya nanti sifat-sifat material yang kita inginkannya sudah, misalnya pengen sifat kekuatan materialnya pengen tinggi, dia sudah malah sudah tidak mencapai peak performance-nya, sudah grafiknya sudah turun. Therefore, the scientist and the researcher has analyzed the maximum to put carbon in cast iron di besi ini adalah cuma 4.3%. Ya. Jadi mereka sudah menganalisis, sudah meneliti bahwa ketika kita hanya menambahkan 4,3 ini sudah maksimum, sudah mencapai peak performance. Kalau lebih itu biasanya akan grafiknya akan landai lagi. Okay, we just put those percentage. Yeah, we don't know why we want to put. We don't have to know. Yeah. This material science and engineers program that have to know about those reasons. Okay, from cast irons and wrought irons. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nope. Wait a minute ya. I have another classes that I have to join. Is there any questions? Nope. We use in English because some requirements of the accreditation ya.
So in the next figure, there are several, of course, that should be learned in English. But I'd like to mix both of Indonesia and English. Okay, done? Okay. Cast irons, it's same. Okay. So not only carbon, not only carbon that we could pour it to, especially for Fa or iron, Sometimes it also put silicon, sulfur, manganese, phosphorus, They are percentage that have been categorized, and also there are several reasons why they put those elements. For example, silicon. It helps to produce sound casting free blowholes. Okay, and also silicon also could also help the materials to make it more less high in temperature. And for sulfurs, if we want to add sulfur in our cast iron, it makes iron hard and brittle. To make it more hard and brittle. And for manganese, if we want to present manganese in our cast iron, it makes cast iron white and hard. For phosphorus, it's it could add more strength and also less electricity conductivity. For carbon, it makes also hard and strong. In each of the elements, if we want to put those elements into our cast iron, there are several percentages that have been researched here. So we could not use it less or more. If you want to use it less, that percentage, it not affect to our materials. If we put more to our cast iron, it will decrease the strength of the materials. Jadi semua itu sudah ditetapkan persentasenya. Berapa persennya itu sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya kita menambahkannya kurang dari ketetapannya, itu tidak akan berefek. Kalau misalnya itu berlebih, itu nanti kekuatannya malah berkurang gitu. Jadi sudah ditetapkan persentasenya berapa.
Dan ini juga kenapa kita menambahkan beberapa elemen ini, karena untuk menambahkan kekuatan material sebenarnya tidak cuma kekuatan material saja ya, bisa menambahkan sifat-sifat material yang lainnya, misalnya bisa lebih urat di sulfur ya, terus bisa menambahkan juga nanti ada kekuatan fatiknya, menambahkan kekuatan fatik, terus nanti ada terkait sama shear-nya, gaya geseknya, terus nanti terkait sama lebih ringan juga. Nanti ada beberapa material yang seperti itu. Kenapa kita bisa menambahkan beberapa elemen pada cast iron, terutama dalam sebab ini adalah cast iron dulu. Dan paling banyaknya adalah karbon ya. Jadi nanti teman-teman melihat itu ada baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Itu sudah banyak digunakan, terutama di era atau sektor otomotif ya, atau konstruksi itu sudah banyak sekali. Jadi pasarnya sudah banyak jenis baja karbon rendah. Ini kalau misalnya teman-teman lihat juga dalam rangka-rangka besi juga sudah banyak digunakan ya. Ada apa itu namanya? Rangka besi galvanium dan lain-lain. Salah satunya untuk nanti itu ada untuk menghambat proses korosi ya. Kan kalau besi itu relatif lebih mudah terkorosi ya. Nah, ketika kita menambahkan silikon, kita menambahkan apalagi krom ya, kromium, itu juga nanti akan menghambat proses laju korosi seperti itu. Jadi based on those materials, we could prevent the materials to corrosions. Okay. There are 5 most elements that put in cast irons: silicon, sulfur, mangan, phosphorus, and carbon. The percentage, I think we don't have to understand more. And others is steels, yeah. These materials actually we have known it very familiar because there are so many applicants that we know as steels, yeah. Similar with the carbon, similar with cast irons. It also have several types ya. Ada sama tadi, ada baja karbon rendah, baja karbon sedang, sama baja karbon tinggi. Kalau tadi prosesnya itu adalah dicor, kalau ini Recording stopped. harus saya. Recording in progress. Oke, halo, clear? Halo, assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam. Udah muncul lagi ininya, share screen-nya? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Oke.
Tadi itu kalau tadi cast iron ya, yang ini adalah steels. Perbedaannya sebenarnya tadi sama, cuma proses pengerjaan yang berbeda. Kalau tadi dicor, kalau ini relatifnya nanti akan di roll atau di roll atau ditempa ya. Or another names we called as steels ya. Low carbon steel, medium carbon steel, and high carbon steel. The proportion of the steel, the proportion of carbon also has been researched, has been known. So we just use it. It's starting from 0.8 and 1.5% of the carbon. Okay, steels. So the difference of the cast irons and steels is the manufacturer. Is the cast iron is based on the casting ya. Casting itu pengecoran. Kalau steel itu relatif nanti akan di roll atau ditempa ya. Jadi nanti proses pengecoran itu ya, tapi seperti tadi saya bilang pengecoran itu dari biji besi ya, dari kumpulan ore of the materials ya, besi, terus menambahkan beberapa elemen tadi dijadikan satu ke crucible, masuk ke dalam tungku, terus sampai suhu sekian ratus derajat Celcius. Ketika sudah mencapai titik lelehnya, titik leleh terus titik lebur dituang, jadilah produk yang kita inginkan. Nah, kalau steel itu ada beberapa cara tadi, bisa tadi dalam sudah menjadi dalam tadi proses materialnya, terus di roll ya dalam bentuk lembaran ya si material tersebut, terus di roll atau ditempa. Tapi kandungannya sudah ditetapkan ada 0,08 percentage of the carbon sampai 1.5 of the carbon. Those the difference ya, that's the difference. So and also steels ya. Alloy steel. Nah, kalau ini akan ditambahkan akan ditambahkan elemen dari alloy. Kalau tadi relatif non alloy ya, si besi tadi itu kandungan Fe itu tidak ada penambahan elemen dari alloy. Nah, kalau alloy steel dia akan menambahkan elemen dari alloy dari classified as alloy ya, bukan dari classified as non ferrous. Gitu. Jadi kalau alloy steel itu sama seperti yang tadi ya prosesnya, cuman dia ditambahkannya adalah penambahan elemen dalam klasifikasi alloy. Nanti juga ada beberapa tambahan alloy ya. Jadi nanti ada misalnya ditambahkannya seperti ini, ada molybdenum, ada copper, ada kobalt, aluminium, dan lain-lain di sini. Ada nikel, kromonium, silikon, mangan, sama tungsten. Seperti galvanis gitu ya. Kalau teman-teman tahu material galvanis gitu ya. Nah kan material galvanis itu adalah kandungannya itu steel itu kan kandungan Fe. Nah ditambahkan beberapa kandungan alloy. Galvanis itu kan yang biasa digunakan untuk ini rangka, digunakan untuk kanopi itunya ya, si tiangnya. Nah itu biasanya kandungannya dari sini. Dia relatif lebih, pertama tadi dia lebih murah dibandingkan si pure of alloy ya, pure alloy murni. Dia juga relatif lebih ringan dibandingkan besi ya. Kalau pure besi itu dia ini ya berat ya, karena density-nya dia besar. Nah ini teman-teman juga pelajari itu. Jadi si density dari steel itu, pure steel itu ya, Fe itu ya, besi itu dia berat gitu ya, besar gitu. Jadi kenapa besi-besi itu relatif lebih murah, karena berat gitu. Selain daripada berat, tadi juga corrosion resistance-nya dia rendah gitu. Tapi kalau misalnya alloy steel, dia percampuran antara besi dan beberapa elemen alloy, dia akan memiliki sifat dari alloy, bisa sedikit tahan lebih korosi gitu ya. Terus density-nya dia relatif lebih rendah karena dia ada elemen dari alloy. Tapi sama tetap persentasenya sudah ditetapkan. Jadi kita cuman
kita hanya bisa menggunakan saja. Oh, ternyata kalau stainless steel ini persentasenya sekian, kalau yang ini persentase untuk yang aluminium sekian, kromium sekian, nikel sekian, silikon sekian, mangan sekian, itu sudah ditetapkan. So what we call as alloy steel. Jadi kalau alloy steel itu adalah penambahan besi tadi Fe ya. Jadi nanti Fe-nya itu plus misalnya Fe plus Si gitu. Fe plus krom gitu ya. Nah ini nanti tinggal persentasenya saja yang kita tambahkan. Misalnya di sini 75%, misalnya kromnya cuma 1,5%. Nah ini yang ditetapkan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nope ya. Jadi tadi itu ada alloy, ada cast iron. Kalau cast iron itu adalah besi cor ya, ada besi cor. Terus ada steel ya, steel juga sama ya. Penggunaannya itu manufakturnya itu di proses pengerjaan itu adalah di roll ya, atau di tempat. Kalau ini dicor, nah ini sama alistol ini juga berbagai macam metode ya, bisa ditempa dan juga bisa dicor seperti itu. Nah ini kalau secara general itu kalau misalnya alloy steel itu dapat memberikan kekuatannya lebih tinggi, lebih ulet juga dan lebih tangguh dibandingkan hanya karbon steel. Oke, gitu. Nah ini the percentage of the alloy ya, kalau menambahkan elemen alloy. Silikon itu tidak antara 0,5 sampai 0,05 sampai 0,30%. Kalau mangan itu 0,30 sampai 1%. Sulfur either iron sulfur is mangan sulfur tadi kayaknya sudah ini, tapi ini sudah ada persentasenya. Fosfor 0,5%. Terus nikel juga ini nggak ada, tungsten nggak ada, tapi sudah ditetapkan sudah ada tabelnya. Dan penambahan elemen-elemen ini biasanya akan meningkatkan selain daripada sifat materialnya tadi ya, ada karakteristik yang lain seperti tadi heat resistance-nya bisa, terus electricity-nya bisa, terus bisa corrosion resistance-nya bisa, terus kekuatannya bisa, fatigue-nya, umurnya bisa menambah, terus bisa menambah toughness, bisa menambah tangguh, terus juga gegesek-nya, banyak ya. Depend on the elements that we want to put ya. Oke. Non-ferrous. Nah, sekarang kita masuk ke non-ferrous ya. Kalau tadi based on bahan utamanya itu, elemen utamanya itu adalah berkaitan sama Fe. Kalau sekarang itu adalah bahan utamanya selain daripada Fe ya. Nah, kalau non-ferrous ini nanti pertama itu dia selain daripada ringan dia resistant corrosion, terus thermal sama electric connectivity-nya lebih bagus, terus sama mudah dimanufaktur. Ini salah satu keunggulan daripada keunggulan dan sifat dari non-ferrous. Non-ferrous itu tadi yang alloy kategori saya. Ini persentasenya misalnya aluminium yang lebih besar, terus apalagi ya, nikelnya dia lebih besar, terus apalagi silikonnya lebih besar. Bahan utamanya itu yang tadi alloy base ya. Kalau ini kan Fe base ya, jadi kandungan Fe-nya yang lebih besar. Kalau ini alloy base. Others which contain metals or others that iron or thief of consonant. They are used in industry due to the following characteristic ya. Contohnya aluminium, koper, tembaga, ada lead, tin, nikel, zinc, dan titanium. Nah, titanium juga salah satu yang baik ya, high resistance sekali ini. High corrosion resistant. Nah, kalau teman-teman patah tulang ya, biasanya akan menggunakan material titanium. Kenapa? Karena titanium itu corrosion resistance-nya dia rendah sekali. Dia tidak akan mudah terkena karat. Karena kan dalam darah kita ini kan mudah
berkaret ya kalau kita masukkan logam gitu ya. Nah, makanya dicari material yang high corrosion resistance-nya tinggi, jadi yang tahan karatnya tinggi gitu. Nah, salah satunya adalah titanium. Nah, selain daripada titanium nantinya sebenarnya ada lagi. Bisa juga nanti steel juga ada beberapa yang menggunakan itu relatif lebih murah. Kalau titanium itu kan dia kan mahal ya, material yang cukup mahal ya. Nah, nanti ada beberapa material yang can substitute as the titanium. Gitu. Selain daripada itu juga nanti ada treatment-treatment lain yang bisa digunakan. Oke, copper and its alloy ya. Copper is one of the most widely used non-ferrous material in industry. It is soft ya, malleable and good conductor electricity. Contohnya ada brass, ada bronze. Application is largely used making electricity cables ya. Contohnya penggunaannya pada cables dan wires ya. Wires itu kabel serat ya. Ini bagusnya untuk electricity machinery. Jadi biasanya digunakan untuk yang mengantarkan panas atau mengantarkan listrik, biasanya mengandung bisa dari brass ya, tembaga, atau dari menggunakan perunggu. Oke, gitu. Ini lead is the heaviest, softest among the all of commons ya. Kalau lead ini itu dia lebih berat dibandingkan yang lainnya. Its corrosion resistance and having good lubricant properties. Application is extensively used for making solder as a lining for acid tanks, water pipes, batteries, bearings, and others. Tin is a brightly shining white, soft and malleable metal. It can be rolled into very thin sheet ya. Tin itu apa tuh namanya? Tin itu apa bahasa Indonesia? Saya lupa nih. It's used for making fine solder as a protective coating for iron and steel sheet ya, for making tin foil. It's used as a moisture for proof packing. Masuk ke non kategori nikel ya. Nickel is an important alloying element and widely used in engineering industry on account of their high mechanical strength and corrosion resistance. Application-nya large percentage of nickel is used for production stainless steel. These are used in making propellers, consider tubes, and others. Aluminium, nah ini yang kita akan sedikit bahas ya. Tadi ada copper, ada lead, ada tin, nikel, dan alloy. Aluminium. Aluminium is silver white and lighter weight than steel and copper ya. It has a high corrosion resistance. Aluminum has a good machinability, formability, stability, durability, and the alloy are important in aluminum alloys. This is widely used in aircraft, automobile, bicycle, motorcycle, and others. Jadi banyak kegunaannya aluminium nih. Selain daripada tadi, pertama kekuatannya cukup baik ya, sangat baik ya. Terus high corrosion resistance, terus ringan juga, dan relatif lebih banyak materialnya lebih banyak digunakan, dan ininya apa penggunaannya cukup banyak. Oke, nah ini jadi 8,1% itu yang material yang ada di dunia itu adalah aluminium. Jadi cukup banyak ya. Jadi based on metal seperti ya, 8,1-nya itu adalah aluminium. Kenapa ya? Karena tadi selain daripada aluminium itu kandungannya cukup banyak ya, mudah dan murah, cukup murah ya dibandingkan another alloy ya. Tapi kalau dibandingkan iron ya, dibandingkan Fe ya, itu relatif lebih murah Fe atau besi ya. Tapi density-nya tinggi si Fe atau iron ini. Kalsium, sodium, potasium, magnesium, and others tuh. Jadi kandungan yang ada di dunia ini, elemen yang ada banyak itu adalah oksigen 47%, silikon 28%, dan yang ketiga itu adalah aluminium 8,1%. Oke. Nah ini salah satu one of the mechanical properties ya, sifat dari material
sifat mechanical dari aluminium ataupun another alloy, metal alloy. Jadi di sini sudah ada modulus elasticity-nya, ada shear-nya, ada Poisson ratio. Jadi ini nanti berkaitan sama kekuatan ya. Ini berkaitan sama geser. Jadi setiap material itu punya sifatnya masing-masing ya. Dan ini sudah has been classified, has been researched in long time ago ya. Jadi sudah established penelitiannya. Jadi kalau aluminium itu lihat di sini 10 pangkat 6 psi. Terus ada brass, ada copper, ada mangan, nikel, steel. Nah, steel sama nikel relatif lebih tinggi ya. Terus sama tungsten. Tapi kita harus perhatikan juga percentage-nya of this metal alloy ya. Ataupun kita konversikan PSI atau MPa ya, ini cuman beda satuan saja ya. Tinggal dibedakan konversinya, satu satuan PSI, satu satuan MPa. Ini gaya gesernya, shear modulusnya. Jadi setiap material itu punya sifat gaya geseknya masing-masing, gaya gesernya masing-masing. Terus ada Poisson ratio. Nanti ini berkaitan sama ada sama nanti elemen tiap materialnya. Jadi kalau kita mau membuat dalam gambar PMNIC ya, kita mau membuat produk atau membuat elemen atau part, itu berkaitan sama nanti spesifikasi materialnya, ada Poisson ratio-nya. Nah, ini yang harus kita masukkan, setiap material itu berbeda-beda Poisson ratio-nya. Itu sudah ditabelkan. We just put the Poisson of ratio. Nah, ini chemical composition. Nah, ini chemical komposisi kimianya pada material aluminium 6061. Ini biasanya digunakan kalau nggak aircraft atau frame of bicycle ya. Jadi frame dari sepeda yang menggunakan aluminium itu biasanya seri-seri ini. Seri-seri 6061. Nah, biasanya chemical composition apa aja? Oh, ternyata kandungan selain daripada aluminiumnya ada Mg, ada Si, ada Fe, ada copper, ada krom, ada mangan, magnesium, ada zinc, ada titanium 0,02. Sisanya adalah aluminium. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya. Dicari chemical composition-nya seperti apa. Presentasi kimianya itu ada berapa persen. Apa saja itu, ada Mg, magnesium, silikon, Fe-nya berapa, tembaganya berapa, kromnya berapa, mangannya berapa, zinc-nya berapa, titanium berapa. Nah, ini dalam satu material ini ya, material 6061 ini, aluminium alloy ini sudah ditentukan ininya, sudah diketahui mechanical properties-nya. Jadi ini chemical komposisinya, ini sifat mekanikanya sudah diketahui. Oh, yield strength-nya adalah 302 MPa, ultimate strength-nya adalah 334 MPa, elongasinya 18%, reduction cross section area-nya 12,24, ini biasanya nanti 1 mm. Kekerasannya adalah 105 Vickers hardness number. Nah, saya mau sedikit bahas terkait ini ya. Jadi setiap material itu kan akan diuji ya. Pengujiannya banyak ya. Nah, pengujian tersebut itu yang akan nanti menentukan nilai-nilai di sini. Ada nanti uji tarik ya. Mungkin kalau dari yang SMK mungkin ada sedikit membahas belum uji tarik ya. Nah, nanti dari uji tarik ini nanti akan keluar nomor-nomor di sini, angka-angka ini. Gitu. Terus nanti ada uji bending ya. Terus ada uji kekerasan. Ini kan ada kekerasan, hardness. Terus ada apa lagi ya? Fatigue ya. Kalau fatigue itu nanti berkaitannya sama umurnya. Jadi material tersebut ya, kita ambil sampelnya, setelah sampel itu kita uji fatigue. Jadi nanti material itu digoyang-goyang ya, digoyang-goyang atau diputar-putar sekian sampai sekian ratus ribu jam. Juta jam, itu material tersebut yang nggak berhenti terus diuji coba terus itu.
Nanti ada uji fatigue, ada kekerasan, ada kekasaran juga ya. Ini kan hardness ya, kekerasan, terus ada kekasaran. Kasaran tuh berarti roughness. Gitu. Nah, ini dari uji tarik ini ada 3 elemen ini yang kita nanti akan dapat ya. Yield strength itu, jadi sedikit saya bahas. Ultimate strength itu adalah ketika kan material itu nanti contohnya ini material ya. Si pensil ini adalah material ya. Dia akan ditarik dengan jadi ditarik ya sekian kekuatannya sekian, pressure-nya sekian, load-nya sekian gitu ya. Berapa load-nya sudah ditetapkan ya, setiap material itu sudah ada load-nya masing-masing, ditarik ya. Ketika ditarik itu, kalau untuk yang material aluminium itu dia relatif lebih, dia memiliki sifat ini, ulet ya. Jadi dia akan memuai sedikit ya. Jadi kalau material aluminium itu dia akan ada ulet, jadi nanti ada pertambahan panjang. Nah, sebelum pertambahan panjang itu nanti namanya titik kekuatan yield strength-nya adalah di 302. Jadi nanti menunjukkan ada grafiknya saat 302 MPa. Nah, ketika dia sudah mencapai puncak ya, sebelum dia putus, ada namanya ultimate strength, UTS, ultimate tensile strength. Nah, itu kekuatan maksimumnya kalau untuk aluminium 6061 ini adalah 334 MPa. Nah, elongation-nya kita 18%. Hasil dari pertambahan panjangnya itu dari panjang awal sampai panjang akhir itu 18%. Ini pengurangan cross section-nya ini satuan nanti tergantung bisa milimeter atau sentimeter. Itu sekitar 12,24. Ini tabel ini sebenarnya sudah established ya. Setiap material aluminium itu sebenarnya sudah established. Sudah ada tabel-tabelnya. Gitu. Jadi nilai-nilai di sini tuh berdasarkan pengujian ya. Uji tarik. Ada berdasarkan bukan uji tarik, berdasarkan pengujian mechanical. Ada uji tarik, ada uji bending, ada kekerasan, terus ada impact juga ya. Nanti ada uji impact. Tuh, itu nanti uji impact itu berkaitan sama Joule ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari sini? Nggak ada? Oke, nanti pengujiannya saya rasa tidak perlu tahu ya. Tapi paling tidak ada beberapa pengujian mechanical yang diuji setiap materialnya. Untuk mengetahui nilai mechanical properties-nya. Nah, ini tadi apa namanya? Chemical composition dari material aluminium juga ya. Nih, cuman dia ditampilkan persentase aluminium ini sekitar 96,8%. Nah, sisanya adalah elemen-elemen ini. Ini bisa dilakukan pengujian chemical composition ya. Jadi pengujian kimia itu juga bisa kita mengetahui setiap elemen. Caranya bagaimana mengetahui pengujian ini? Kemarin di pelajaran kimia itu saya sempat singgung ya, ada namanya SEM, ada namanya satu lagi itu TEM ya. Nah, kedua itu juga bisa mengetahui kandungan dari materialnya ya. Salah satu itu bisa mengetahui kandungan kimianya, presentasi kimianya. Walaupun tidak detail tapi bisa mengetahui beberapa kandungan. Seperti itu. Jadi ada beberapa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui komposisi kimianya. Gitu. Jadi setiap elemen itu sudah diketahui posisinya. Nah, ini mechanical property sama ya. Jadi ada yang modulus sama juga ya. Jadi modulus yangnya ini satuannya kalau ini GPa, kalau tadi MPa nanti tinggal dikonversikan saja ke MPa. Ada Poisson ratio. Nah, ini untuk yang aluminium ya. Saya rasa ini aluminium. Ini kayaknya 60661 juga kayaknya. Nggak detail. Ini ada density-nya. Nah, jadi kalau untuk density aluminium itu sekitar 2.700 kg meter kubik ya. Terus ini UTS-nya, strain coefficient-nya, strain hardness-nya,
yield strength-nya, reduction of the fracture-nya. Jadi setiap material itu seperti saya bilang tadi sudah dilakukan pengujian berdasarkan each of the elements-nya. Nah, ini nanti diketahui mechanical properties-nya. Nah, keunggulan dari penggunaan aluminium ya, high strength to weight ratio. Jadi dia selain daripada kekuatannya besar ya, tinggi ya, dia juga apa itu namanya, low density ya. Jadi high strength dibandingkan rasio daripada beratnya. High electrical and thermal conductivity, high relativity and resistance of corrosion. Jadi dia mudah tahan karat ya. Non-toxic, nah ini juga bagus material ini, jadi dia tidak berpengaruh terhadap food ya, ketika untuk food packaging dia bagus karena dia tidak akan bercampur antar elemen di setiap material lainnya. Nah ini ductility, easy to coat or fabricate, jadi mudah untuk diproses manufaktur. Aluminium tuh bagusnya mudah untuk dimanufaktur dan mudah difabrikasi. Biasanya digunakan bisa dicor juga atau bisa di-coat atau ditempa. Ini sejarahnya, ini aluminium batch of the aluminium was produced in 1880 ya. Jadi pertama kali diproduksi itu sekitar 1888. Lower of the price. Jadi ini between 1800 sampai 1893 aluminium drop from ini sejarahnya. Ini penggunaannya banyak di coil utility ya, atau juga di electric wire and cable. Terus foil ya, auto bodies, engine parts used in pesawat ya. Jadi part dari pesawat itu selain daripada composite ya, dia juga akan menggunakan aluminium karena aluminium itu lebih ringan dibandingkan steel tadi. Terus selain daripada itu tahan korosi. Jadi ada beberapa kejadian ya dalam sejarah itu menggunakan steel di pesawat itu kan akan ketinggian tertentu ya. Dia akan mudah terkontaminasi oleh korosi ketika dia terbang di sekian kilometer di atas permukaan laut ya. Jadi ketika dia sudah di atas terbang dia ketinggian sekian ribu kilometer atau meter, dia sudah mudah relatif korosi. Nah kalau di atas itu kan bahaya ya. Makanya dicarilah elemen atau material yang aluminium high corrosion. Nah itu kan kandungan korosinya tinggi ya, kandungan air ininya, humidity-nya. Ini chemistry along ini principle of alloying ya. Jadi selain daripada pure menggunakan aluminium ya, dia juga akan ada penambahan material selain ya. Bisa dari tembaga, bisa dari mangan, bisa dari magnesium, silikon, zinc atau Fa. Ini penambahan lain ya, penambahan material lain. Nah, setiap penambahan material itu ya, ketika base-nya material aluminium, ketika ditambahkan itu akan memiliki akan memiliki kekuatan sendiri ya, memiliki another advantages. Jadi contohnya ketika aluminium ditambah dengan tembaga Cu, increase strength and hardness, jadi akan meningkatkan kekuatannya dan kekerasannya. Jadi kalau lebih dari 12% dari si tembaga ini, dia akan brittle, dia akan getas. Hot cracking ya, jadi nanti juga akan cenderung ketika di suhu tertentu dia akan mudah crack, akan mudah patah, akan mudah cacat. Ini mengurangi corrosion resistance kalau lebih dari 12%. Jadi sudah ditemukan kalau AlCu itu biasanya itu ya kodenya itu 2024. Kalau yang based on COR ya. Jadi kalau misalnya Al plus Cu itu biasanya kodenya 2024. Jadi ada kode-kodenya. Kode-kode itu sudah ditentukan.
Ini aluminium mangan ya, increase yield and tensile, improve ductility, dan ini meningkatkan keuletan, good resistant corrosion, decrease resistivity. Terus ini alloy silikon, ini biasanya digunakan pada apa itu namanya piston ya, pada piston mobil atau blok mesin ya. Karena dia berkaitan sama panas hot ya. Karena dia tensile sama hardness sama hot cracking. Jadi dia akan relatif apa namanya hot ininya lebih tinggi ya, hot resistance-nya. ALSI kalau nggak salah itu nanti namanya apa ya? 40 gitu ya, 40. Terus aluminium mangan, increase strength and hardness, good resistance of corrosion, increase weldability. Nah, ini based on-nya AL plus mangan itu nanti bagus untuk di welding ya, welding itu di solder atau di machinability. Jadi material-material yang dilas atau di manufaktur itu biasanya nanti material aluminium yang base-nya aluminium dan magnesium. Terus ada magnesium zinc, gives heat treatable alloys and combined with mangan, increase strength and hardness, increase toughness, basically stress corrosion strengthening. Nah, ini contoh-contoh penambahannya. Tadi seperti saya bilang tadi ya, ALCU itu biasanya serinya 20. Terus kalau AL mangan itu serinya 3, ALS itu 4, AL magnesium itu 5, ALMGSI itu 6, AL zinc itu 7 serinya, terus 8 ini ada elements ini tidak digunakan seri 9. Kalau pure aluminium itu adalah 90% serinya 1. Ini kalau yang tempa ya. Ini kalau yang cor. Tempa atau raw. Terus ini aluminium sama serinya sama, cuman dia 3 digit, yang ini 4 digit. Nanti ini kandungannya persentasenya juga. Jadi belakang ini akan mengindikasikan persentase dari another elemennya. Gitu ya, aluminium biasanya ditambahkan elemen-elemen ini, ada tembaga, mangan, silikon, magnesium, magnesium silikon, terus ada zinc. Ini prosesnya ada yang ditempa, ada yang dicor. Ini application-nya pure aluminium itu sifatnya dan karakteristiknya strain hardenability, high formability, corrosion resistant, and electroconductivity, electrical and chemical application, representative definition 1100 and 1300 ini biasanya digunakan untuk seri-seri 1000. Typical of the ultimate tensile strength is 10 until 27 kilo SI ya. Ini tipe seri 1, ini seri 2 biasanya digunakan untuk pesawat ya. Ini biasanya kandungan ALCU atau tembaga ya, heat treatable. Jadi heat treatable itu dapat dipanaskan ya, atau diproses heat treatment. Gitu, biasanya aplikasinya aircraft and transportation. Ini typical elemennya. Ini aluminium mangan ya, high formability ya, jadi sangat mudah untuk dibentuk-bentuk ya. Berarti biasanya heat transfer, packaging, roof siding application. Ini kaleng ya, terus apa namanya? Apa itu namanya? Bukan filter, apa itu namanya? Itu. Terus ini buat atap juga ya. Jadi ALSI biasanya kandungannya di piston, biasanya berkaitan sama panas ya, piston, complex shaft forging, terus blok mesin juga, jadi kandungannya kalau misalnya menggunakan itu ALSI, heat treatable juga, good flow karakteristik. Ini application ALMG ya, biasanya application-nya di automotive, excellent corrosion resistance, toughness, weldability, moderate strength,
building, construction, automotive, marine application. Ini ILMGSI, heat treatable juga, jadi dapat dipanaskan juga ya. Biasanya digunakan untuk material pelek atau jembatan-jembatan. Atau frame sepeda ya. Jadi kalau teman-teman tahu frame sepeda, sekarang lagi ngetren, frame sepeda itu biasanya menggunakan seri 6 ini. Jadi ALMGSI. Ini zinc ya, aluminium plus zinc, heatable, very strength, toughness juga, kuat juga ya, tangguh juga. Nah ini production atau proses manufakturnya sekilas. Jadi raw materials-nya, raw materials itu bisa dari tadi biji-biji ya, atau apa namanya, core gitu ya, apa namanya, ya biji-biji itu ya, raw materials-nya ataupun dari recycle materials. Ini proses pengenjulannya bisa ditempa. Ini kalau ini ngerok ya, berarti ditempa ya, dimasuk melting, dicor dulu, terus dimasukkan ke dalam furnace tungku ya, terus diinjeksi, terus difiltrasi, disaring, hingga menjadilah pengecoran berdasarkan di roll. Jadi nanti bisa dalam bentuk lembaran, bisa dalam bentuk apa itu namanya, balok-balok, batang-batang. Habis itu nanti di proses lainnya ada di rolling, ekstrusi. Ini ada sekilas tentang proses dari manufaktur dari material aluminium ya. Jadi di melting tetap harus dicor dulu ya, kalau material itu tetap harus dicor. Ini masuk ke furnace, ini tadi ya pengecorannya, terus dicetak di sini, diinjeksi, hingga jadilah bentuk roll atau dalam bentuk pipa-pipa ya. Ini extraction prosesnya, skip aja, heat treatment, sehingga skip ya. Jadi beberapa material di aluminium itu could be use heat treatment. Jadi ketika sudah jadi itu, materialnya bisa di heat treatment kembali, biasanya untuk meningkatkan strength-nya atau fatigue-nya. Annealing treatment, solution heat treatment, precipitate hardening treatment. Ini ketika sudah di heat treatment ya. Jadi ketika sebelum diproses lakukan pemanasan ya, itu bentuk struktur mikronya seperti ini. Ketika sudah di heat treatment, jadi berubah struktur mikronya. Material yang sama, tapi dilakukan heat treatment. Jadi akan meningkatkan kekuatan materialnya. It will increase the strength of the materials. Nah, ini saya rasa tidak perlu ya. Tapi ketika diproses heat treatment itu biasanya di sini nih, sekitar 500 derajat Celcius. Nah, aluminium itu dia mencapai titik luluh ya, ketika dia sudah luluh, sudah melting semua, itu sekitar 650-an. Jadi titik luluhnya aluminium itu sekitar 650 derajat. Semua dari batang ketika sudah mencapai 650 derajat, semua material itu sudah menjadi dalam fase liquid ya. Oke, ini common defect saya rasa nggak perlu ya. Inclusion. Oke gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ingin bertanya Pak. Enggak, silakan. Yang terkait pengetesan itu Pak, yang tadi itu yang aluminium yang 2061 itu, yang misalnya yang 061. Itu kalau misalnya itu tesnya itu berlaku sampai berapa itu nggak Pak? Kira-kira walaupun kayak misalnya ada karatan gitu, itu tetap sama hasil tesnya atau beda Pak? Itu cuma kayak buat di awal-awal doang kira-kira. Jadi gini, tiap material itu sudah memiliki spesifikasinya bawaan ya. Misal tadi ya, ini I like to give you example, misalnya ini aja. Ini adalah material aluminium 6061. Dia punya nilai kekuatan tariknya sekian. Ini di awal sampai ini adalah pengujian awal ya.
Jadi material itu diambil sampelnya, dia memiliki nilai kekuatan tariknya sekian. Oke, khusus untuk pengujian korosi di awal juga. Oke, tetap dia dilakukan pengujian awal. Biasanya juga dia memiliki umurnya tersendiri ketika akan diuji korosi misalnya. Dia akan ada pengujian korosi lagi di awal, dia nanti juga akan diprediksi ya umurnya sekian, misalnya 240 juta jam umurnya. Dia sudah di awal itu sudah memiliki spesifikasi given, bukan pengujiannya dilakukan setelah setelah digunakan. Ketika setelah digunakan, spesifikasi ini dia akan berkurang gitu, karena dia sudah berbeda lagi, karena dia sudah memiliki nanti ada namanya itu stres ya. Jadi setiap material itu punya stres, ya stresnya masing-masing. Korosinya juga sama, jadi dilakukan pengujian tersebut di awal ketika proses pembuatan material tersebut dibentuk atau ya dibentuk ya di set ya dibentuk. Jadi di pengujian itu dilakukan ketika awal-awal material tersebut dibentuk, bukan ketika tengah-tengah itu diuji coba. Nanti nilai materialnya pasti akan berbeda, nilai kekuatan materialnya. Itu bukan Mario Daniel atau berbeda? Pasti ketika sudah digunakan pasti akan berkurang setelah digunakan ya. Gitu. Begitu bukan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ketika sudah digunakan dia akan berkurang. Karena dia material itu punya stres ya. Bisa dia kebentur, apa itu pasti sedikit banyak pasti akan berkurang. Ada lagi? Enggak, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan ya. Nah, teman-teman, paling tidak sekarang sudah terbayang sedikit. Jadi material itu punya sifat-sifat material ya, punya karakteristik sendiri, punya properti sendiri. Jadi nanti teman-teman, kalau misalnya mau membuat sebuah produk, materialnya benar-benar dipikirkan, nggak cuma oh ya saya mau besinya bagaimana, prosesnya besinya dicor, apa besinya ditempa, kandungan besinya bagaimana, apakah ada kandungan mangannya, apakah ada kandungan silikonnya, apakah ada kandungan alloy-nya atau bagaimana. Itu akan sangat berpengaruh. Oh, ini fungsinya buat di mana? Apakah dia akan bersentuhan dengan udara, dengan korosi enggak, atau dia akan bersentuhan dengan panas tidak? Dia akan bersentuhan dengan listrik tidak? Itu yang teman-teman harus perhatikan. Seperti itu. Ada lagi? Jadi ini juga salah satu defect material ya. Jadi material itu akan memiliki cacat ya. Ada yang dari proses casting defect, heat treatment defect, ekstraksi, jadi proses ekstrusi ya, sama di tempat. Nah, ini, nanti dia material itu pasti akan ada cracks ya, pasti akan ada cacat, pasti akan ada cacat. Tuh. Dia bisa dianalisis nanti, failure analysis. Nanti ada mata kuliah kalau di material science engineering ini akan dipelajari. Oh ini kalau seperti ini, cacat seperti ini tuh berawal dari apa? Terus nanti pencegahannya bagaimana? Apakah sudah material ini sudah tidak bisa digunakan kembali atau bagaimana?
bisa misalnya contohnya adalah Titanic ya. Dalam pesawat Titanic itu sebenarnya dia ilmu logam itu belum berkembang secara pesat secara sekarang. Makanya kenapa di pesawat Titanic itu ya, pesawat kapal Titanic itu ya, kenapa dia patahnya begini ya, patahnya gitu ya. Karena dia menggunakan material itu ya, belum menggunakan material yang selain dari tahan karat ya, dia juga belum dianalisis secara perpatahannya. Sebenarnya kalau dia menggunakan materialnya yang tidak mudah apa itu namanya, tidak mudah lebih lunak gitu ya, lebih ulat gitu ya, dia tidak akan patah seperti patah terbelah dua gitu. Berarti dia menggunakan material yang ini apa namanya, getas ya, material yang lebih mudah getas. Jadi ketika dia bertabrakan dengan gunung es, das. Jadi materialnya ya udah langsung patahnya menyebar, cracks-nya dia menyebar ya. Jadi menggunakan material yang getas tadi. Pada saat itu baru ditelitilah beberapa material. Oh, ternyata salah satu sebabnya itulah material yang tadi getas, terus tidak high corrosion resistance-nya rendah gitu ya. Berat juga gitu ya. Itu ilmu bahannya di situ baru berkembang setelah kejadian Titanic tersebut. Itu juga salah satu pelajaran gitu. Ini ada beberapa grain boundary. Nah, ini salah satu tadi seperti saya bilang tadi SEM itu ya. Nah, jadi ketika salah satu pengujian SEM analisis itu, kita selain daripada bisa melihat struktur mikro dari materialnya secara sekian perbesaran ya, sekian perbesaran, kita bisa melihat kandungan-kandungannya. Nah, di sini dianalisis, oh ternyata kandungan Ca-nya sekian, aluminiumnya sekian, karbonnya sekian, silikonnya sekian. Di sini dapat dianalisis. Meskipun di sini tidak menunjukkan presentasi yang pasti, dia cuma menunjukkan, oh ini sekian, banyaknya sekian, tidak menunjukkan ininya sekian pasti, karena ada pengujian yang khusus sendiri untuk menunjukkan chemical composition. Nah, tadi salah satu pengujiannya adalah menggunakan SEM analysis. Jadi di SEM itu dianalisis, oh ternyata nih sudah ada mulai crack-cracknya nih, sudah terlihat nih si crack-crack ini tuh. Si crack-crack ini sudah terlihat. Berarti ini ya dapat dianalisis bahwa dia nanti mungkin akan merambat patah gitu ya. Akan mulai merambat dia umurnya sekian ribu jam gitu. Bisa kita analisis. Nanti juga ada proses preventifnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Itulah crack path-nya. Jadi bisa dianalisis juga, oh ternyata arahnya adalah seperti ini. Berarti nanti dia bisnisnya munculnya dari seperti apa. Di characterization-nya. Ya sama. Ada yang ditanyakan? Nah, silakan, ada yang mau ditanya. Nah, kalau tidak ada ya terkait yang kemarin sudah ada kelompoknya, coba setorkan namanya ke saya semuanya berikut dengan topik-topiknya. Bisa di mangga, kalau mau dijapri mangga. Tolong setorkan namanya. Nah, itu ketika sudah diketahui apa aja yang Bapak Ibu ini. Nah, ini ya terkait nanti di akhir pertemuan itu ya. Kan nanti teman-teman itu outputnya ini ya artikel ya. Jadi nanti teman-teman silahkan bersama teman-teman itu membuat artikel ya. Dengan metodenya itu systematic literature review ya.
karena teman-teman belum melakukan pengujian, jadi teman-teman systematic review. Materialnya apa ya? Jadi teman-teman sudah didiskusikan sama teman-teman yang lain. Teman-teman materialnya apa? Oh, ternyata saya mau mengambil metal. Metalnya yang apa? Apakah yang kandungan ferros apa non ferros gitu ya? Ada yang kandungan aluminium apa atau Fe apa atau apa gitu, terserah banget teman-teman. Terus atau yang composite. Composite juga apa? Polymer atau natural fiber. Nah, setelah teman-teman tentukan topik ininya, application-nya untuk packaging jenis apa? Apakah food gitu ya? Apakah misalnya kontainer atau apa teman-teman, silakan. Tapi selain daripada material ini, application-nya adalah untuk packaging ya. Packaging. Jadi teman-teman perhatikan bahwa teman-teman itu yang akan teman-teman capai itu adalah untuk yang material tersebut untuk packaging. Bisa untuk food, container, atau dan lain-lain. Terus setelah teman-teman tahu ini application-nya untuk packaging, nah nanti teman-teman silahkan pelajari lagi chemical composition-nya apa aja. Ya, berapa persen misalnya kalau misalnya menggunakan metal, Fe-nya berapa persen, silikonnya berapa persen, ininya berapa persen. Ya. Nah, silakan nanti teman-teman dicari chemical composition-nya. Oke. Nah, ketika sudah tahu chemical composition-nya, nanti teman-teman pelajari lagi terkait ini. Karakteristik sama properties-nya. Oh, ternyata si material ini sifatnya misalnya electricity-nya, conductivity-nya sekian. Bagus untuk conductivity-nya, heat electricity sekian, density-nya berapa. Nah, ini yang salah satu teman-teman perhatikan juga. Jadi teman-teman juga harus mencantumkan selain dari physical karakteristik, mechanical ininya ya, karakteristik dan properties-nya. Jadi nanti seperti ada tadi tabel mechanical properties-nya. Oh, kalau ini material ini strength-nya sekian. Ya, minimal ada ini ya, mechanical properties-nya biasanya di situ ada strength ya, elasticity, plasticity, ada hardness-nya biasanya. Sebenarnya banyak di situ ya pengujian material, sifat-sifat mechanical-nya. Nah, nanti teman-teman paling tidak menyantumkan di situ ada mechanical properties-nya. Itu karakteristik dari materialnya. Terus kan ini berkaitan sama packaging ya. Nah, teman-teman juga harus dianalisis metode proses atau manufakturnya bagaimana. Yang terbaru itu apa yang teman-teman mau highlight itu? Apakah materialnya ya, materialsnya misalnya food packaging, misalnya untuk yang biodegradable gitu. Packaging untuk makanan yang bisa terdegradasi gitu. Ini kan material yang terbaru gitu misalnya. Prosesnya bagaimana secara ini aja, secara ini dijelaskan. Oh, ternyata menggunakan misalnya prosesnya ada ekstraksi, misalnya terus ada menggunakan machiningnya apa aja misalnya. Kalau misalnya ada gitu. Kalau tidak ada ya berarti dijelaskan. Pasti ada sih metode proses atau manufakturnya. Silakan namanya proses apakah menggunakan machining atau apa, nanti dijelaskan lagi, deskripsikan teman-teman di paper teman-teman. Itu untuk yang di akhir ya. Jadi sekarang teman-teman sudah mulai mencari bahan-bahannya bersama kelompok teman-temannya based on your groups. Materialnya apa? Terus application untuk apa? Packaging untuk yang bagaimana nih packagingnya? Terus nanti dicari chemical composition-nya. Ketika sudah ditemu, oh ternyata saya mau menggunakan misalnya tadi AL6061, chemical composition-nya apa? Gitu sudah dicari. Karakteristiknya tadi bagaimana dicari ya nanti. Terus metode atau prosesnya bagaimana, dibuatnya proses apa? Apakah tadi tempa gitu ya, atau casting gitu. Dibuatnya gimana kan ini untuk yang packagingnya selain daripada aluminium materialnya atau aluminiumnya, atau di proses untuk packagingnya bagaimana? Apakah handmade gitu ya, dibentuk secara manual, secara tangan, atau menggunakan beberapa machining. Itu yang teman perhatikan. Nah, kalau sekarang itu banyaknya lebih ke polimer atau composite ini ya, sebenarnya untuk yang packaging ini. Ini juga banyak sih yang aluminium metal juga, tapi yang lebih sekarang lagi hype itu adalah decomposite sama polimer. Gitu. Selain daripada kita mencari misalnya packaging untuk food misalnya, dia akan biodegradable gitu si keunggulannya ini.
dia akan mudah terdegradasi si makanan ini, dan dia akan aman misalnya, non toxic. Silakan teman-teman pelajari itu. Untuk template dari artikelnya nanti saya share ya di pertemuan next pertemuan ya, template-nya, tapi paling tidak teman sudah menentukan itu tadi topik-topiknya. Teman-teman yang perlu cari itu ada 2012 ke atas ya artikelnya. Cari teman, jadi kumpulkan beberapa artikel yang sama ya, serupa semua, tapi di atas 2012. Kenapa yang 2012 ke bawah? Itu relatif lebih sudah usang ya. Jadi sudah tidak terbaru lagi. Jadi kita cari yang relatif lebih terbaru. Seperti itu. Nah, untuk minggu depan, itu teman-teman cukup cari satu artikel saja ya, yang berdasarkan satu topik teman-teman, khusus untuk yang food packaging. Itu khusus untuk cari saja. Kalau untuk yang di end of our meeting ya, di our midterm final exam, itu nanti kan dikumpulkan gitu, di review, teman-teman sudah mengumpulkan beberapa artikel, sudah mengumpulkan beberapa jurnal gitu ya, dikumpulkan. Nah, kalau yang untuk minggu depan, tugas minggu depan teman-teman cukup cari satu saja artikel ya. Jadi find article related to your topic based on food packaging ya. Harus yang tetap packaging ya. Tapi cukup satu aja, artikel aja. An artikel. Tapi tetap ke sudah ada grupnya, colong sharekan ke saya serta topiknya. Pak, izin bertanya. Ini mangga salah satu dari teman-teman, silakan japri ke saya. Pak, ini nama grupnya beserta topik-topiknya. Nah, untuk yang next week, teman-teman cukup cari satu artikel saja ya. Paling tidak dalam artikel tersebut ya, mengaitkan topiknya berdasarkan materialnya sudah teman-teman pilih, dan penggunaannya untuk packaging. Yang lainnya nggak usah dipikirkan dulu. Misalnya dia metodenya apa, nggak usah dipikirkan. Paling tidak teman-teman cari satu artikel. Tetap di atas 2012 ya. Silakan. Habis ini ada yang mau ditanya lagi? Izin bertanya, Pak. Terkait tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, mangga, silakan. Nyari artikelnya itu seorang satu atau sekelompok satu, Pak? Satu kelompok satu aja. Satu kelompok satu ya. Jadi diskusikan sama teman-teman. Ini saya udah mencari ini. Nah, nanti di setiap satu kelompok itu cukup menyetorkan satu saja. Oke? Tapi berdasarkan topiknya dan application-nya untuk packaging. Packagingnya mangga masih terserah, masih boleh bebas. Boleh untuk container, tin, can, dan lain-lain. Untuk food, gitu, mangga silakan. Tapi tiap satu kelompok, satu. Berdasarkan topik. Mangga ada lagi? Jadi, satu artikel tersebut bisa menjadi acuan teman-teman di pembuatan artikel teman-teman di akhir semester. Template-nya mungkin pakai yang JL Jurnal Logistik and Supply Chain, JLSC ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai template yang itu, nanti coba saya share template-nya. Nah, bahasanya saya tidak tidak kaku ya, tapi kalau bisa pakai bahasa Inggris mangga bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Tapi itu untuk akhir semester ya. Gitu. Nanti untuk di beberapa pertemuan kita bahas satu persatu tugas teman-teman. Ada lagi? Atau ada yang bertanyakan terkait mata kuliah ini?
Ya, mangga silakan. Ya. Mm-mm. Masuk dong. Mm-mm. Masuk. Enggak, bebas apapun itu ya. Berkaitan sama packaging. Kan packaging scope-nya masih luas ya. Bisa kantong plastik tadi, kantong plastik yang berkaitan sama biodegradable ya. Terdapat terdegradasi ya. Nah, itu mangga silahkan. Nah, nanti kan, tapi untuk yang polimer saya belum bahas ya. Di sini baru bahas yang, apa itu namanya? Alloy metal ya. Jadi untuk yang polimer kita nanti coba bahas di pertemuan berikutnya. Polimer dan composite. Mangga, silahkan cari aja dulu artikelnya bebas. Mangga, ada lagi yang lain? Yang lain mangga silakan kalau ada yang mau ditanya.